aneh lagi. Kita bertiga itu kan, ya itu tadi dia di ujung, saya di pantai. Dia nengok begini, percuma mas, kamu mau nyari gimana pun kalau waktunya belum dilepasin sama Dewi mah nggak bakalan dikeluarin, digituin. Kakek-kakek itu. Cuma dari jarak jauh itu kedengeran, padahal dia mukanya itu kita nggak ngeliat, cuma nyamping dari samping doang gitu loh. Tahu di sana udah sepi, nggak ada apa-apa. Nah pada kesana sih, kami ikut-ikutan. Enggak, orang niatnya iseng-iseng jalan-jalan ya nemu itu aja. Cuman pada minta tumbal, jangan pada main kesana, digituin sama nenek. Udah tuh dikubur itu siang lah. Saya nggak ikut ngelayat juga kan. Ada ngobrol-ngobrol terus gimana Chan? Ya sempet kata ibu saya gitu, ibunya si Chandra bilang. Besokannya sebelum kejadian, itu didengerin tuh suara kereta kencana di atas pintu. Di atas genteng. Ketak, penting gitu loh. Sama taburan pasir. Serak. Dibuka lah sama ibunya pas itu. Gak sengaja, gak tahu apa intinya dibuka sama ibunya. Itu penjelasan dari padenya almarhum. Dia tuh tidur di rumah. Rumah dia kan ada jendela pinggir jalan. Bukan setapak sih, kayak jalan tanah aja gitu loh. Gang lah gitu. Iya, gang gitu. Dia tidur. Nyampe nangis, diketuk-ketuk jendelanya. Tim, tolong Tim. Ya dia udah tahu karena masih shock karena kejadian kan. Sampai dia nggak keluar rumah, baru keluar itu setelah 10 hari atau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Pemirsa, telah datang seorang narasumber di studio kami yang ingin berbagi kisah dan pengalaman. Sebelum bercerita, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Dengan siapa nih? Mas Angga ya? Angga ya. Iya. Mas Angga, saya dengar nih, Mas Angga kan punya pengalaman cerita yang menarik mengenai suatu pengalaman yang di Jawa Tengah. Iya. Mungkin bisa diceritakan Mas Angga, silahkan. Jadi kejadiannya sendiri tuh di tahun 2020 nih Mang. 2020. Lebih tepatnya bulan Mei ya. Itu pas saya baru finish kerja tuh jadi ABK. Karena rumah saya sama pesisir pantai ya kan, kejadiannya di daerah Pemalang kan. Pemalang Utara gitu. Ya anak-anak pantai biasa lah, di situ biasa main ke laut lah segala macam. Cuma di hari itu tuh dari pagi sampai sore tuh hujan deras. Karena belakang rumah saya kan ada lapangan gede tuh, lapangan bola. Teman saya pada nyamper tuh ke rumah buat main bola lah, hujan-hujanan. Itu dari jam 12:30 kita main bola. Karena emang mendung dari pagi kan. Pada main bola di situ, singkat cerita sampai 3:30 ini mungkin udah pada kedinginan ya. Udah pada balik gitu. Namun teman saya yang namanya Leman ini sempat nyaranin, ya udah daripada balik ke rumah mending jalan-jalan dulu nih ke laut. Gabut-gabutan lah kita jalan aja, namanya hujan terus deket pantai kan mending jalan-jalan aja. Cuma beberapa teman saya di situ ya kisaran mungkin ada 15 ya total sama saya. Pada nggak mau, hanya cuma saya, Leman sama si Biri nih. Biri ini adanya Leman. Jadinya 3 orang doang. Yang lain udah pada kedinginan kan. Yaudah yuk. Yang lain beneran nggak pada ikut. Ngapain udah dingin banget ini badan dan balik. Akhirnya yaudah nggak, jalan aja kita. Jalan nih kita ke arah pantai utara tersebut. Jadi dibilang jaraknya mungkin 200-an lah kurang lebih. Saya jalan biasa lah deket-deket pantai kan jalan. Kita tuh nyisirin ke arah timur. Jadi kalau mau masuk ke arah timur itu kita harus ngelewatin tembok wisata tersebut nih. Jadi di saya tuh ada wisata Terbengkalai. Yang ada dermaga juga yang menjorong ke arah laut. Kita biasa lewat situ tembok, karena kan itu wisata udah nggak beroperasi lama kan. Saya jalan sama si Leman ini terus Birin jalan ke arah timur tuh, agak jauh tuh ke sana, itu kisaran jam 3:30. Jalan sampai perbatasan kampung, ada kali juga kan, itu ada pelabuhan yang Terbengkalai juga di situ kan. Jadi kita udah nggak bisa lewat sana karena ada kali. Akhirnya kita di situ ya biasalah duduk mainan pasir sambil nungguin rada sore baru kita balik. Singkat cerita mungkin kita di situ ada setengah jaman, akhirnya balik aja Man. Sana Man,
Yaudah, udah dingin juga nih badan, udah lepek juga kan pada basah. Harusnya itu balik kita lewat sirkuit nih, karena ada sirkuit juga di situ. Iya. Cuma si Leman ini nggak mau, udah sana aja lah daripada sirkuit agak jauh. Mendingan kita lurusin aja ke tempat tadi nih yang pas kita baru masuk. Ya udah bebas, kita jalan tuh. Jalan sampai ke jarak mungkin dari dermaga itu 100 meter lah. Saya ngeliat nih ada 3 anak. Ya emang di bawah saya, itu junior saya kan kalau main bola. Saya ke situ nanya, ternyata si Ade, Hakim sama si almarhum nih si Didit. Jadi pas ke sana itu sama Leman sama Birin, saya udah di sini aja lah man, nungguin bocil lagi pada ngapain. Jadi itu pada ngejala ikan. Pada ngejala ikan, cuma posisinya emang dari pagi hujan kan ombak gede tuh. Udah warnanya coklat terus gede juga kan. Ya kita karena anak kampung situ ya namanya ombak kayak gitu udah biasa lah. Iya. Cuma kita lebih fokusnya nih bocah pada nyari apa sih? Pada bawa jala, dapat ikan gak nih? Gitu. Kita tungguin di bibir pantai nih. Jadi saya ngeliatin, nungguin di bocah pada di laut kan. Dateng nih si Ade. Ade kan anaknya rada, dibilangin rada susah lah, emang rada-rada gimana kita ngil gitu. Dek, dapat apaan? Wah dapat ini doang mas. Kiong, apa namanya kayak kerang gitu loh. Udah gak ada ikannya, ikan tuh paling ikan kacang-kacangan gitu. Si Leman nyaranin, di sebelah sono biasanya. Jadi dia ada pilar-pilar kayak paku bumi gitu loh, penyangga dari dermaga tersebut. Sebelah sono biasanya ada, karena kan di bawah biasanya ikan pada di terumbu karang gitu kan. Lihatin, coba dah situ. Ada si Hakim, kita sempat lihat lagi pilih-pilih ikan. Si Ade sama si Hakim ke arah selatan nih. Jadi jarak dari pantai ke tembok dermaga tersebut nih. Kalau kita mau naik ke dermaga kan harus lewat dari wisata. Jadi naik ke tembok baru kita ke dermaga gitu. Emang ngomong sana aja tuh. Pilar nomor 3 tuh dari ujung. Berarti kalau dari sini ya mungkin sekitar 8-9 pilar lah. Kami dari ujung masih inget banget itu 3 pilar. Naik nih si Ade. Ayo Kim, bawa jala, Hakim sama si Didit ini, si almarhum. Jalan dia. Naik ke pagar wisata, naik ke dermaga, jalan ke arah laut, tapi di atas dermaga. Jadi posisinya saya di bawah dermaga gitu loh. Iya. Kita ngeliat tuh bocah jalan. Kita masih santai di situ sambil nunggu lah. Emang tadinya kan kita mau balik niatnya. Cuma karena ngeliat ada beberapa teman kita, akhirnya kita nahan buat lihat aja. Seru-seruan aja gitu loh. Ya gitu mungkin jam 4-an udah lebih ya, 4:30. Dari jauh tuh si Ade terjun duluan tuh si Ade. Ade terjun, yang ngomongin kedalaman sebenarnya nggak terlalu dalam banget sih. Karena kan masih deket-deket bibir pantai lah. Ade terjun, yang saya denger itu ya kita yang di pantai nih denger si Ade teriak, Kim lempar jalannya. Dia lempar sama si Hakim. Pegangin ujungnya. Pegang ujung. Jadi modelnya yang jala kayak gini loh. Tahu kan yang biasa di setu-setu orang. Yang lebar gitu ya. Si Hakim terjun sambil megang talinya. Terjun nih berdua, Ade dulu baru si Hakim sambil bawa jala diterjunin juga kan. Pegang, saya masih nungguin, bocah pada berenang ke sini. Saya liatin. Tapi saya notice kok si Didit ini nggak terjun. Dia masih di atas dermaga sendirian. Ngeliatin aja sambil akhirnya fokusnya itu bukan ke si almarhum nih, si Didit. Saya ngeliatin yang bocah dua ini nih. Liatin, saya duduk, milih-milih tuh. Si Leman kan berdiri. Dia ngeliat ke arah dermaga. Ngomong sama si Ade, Dek, si Didit kok nggak turun-turun. Apaan mas, dia memang bisa berenang apa? Digituin sama si Ade. Udah nggak bisa berenang, ngapain naik ke atas? Leman bilang gitu kan, karena posisi saya lagi milihin ikan di jalan. Udah biarin aja lah. Tuin tuh, akhirnya kita masih fokus, tiba-tiba Leman teriak. Oh si Didit no, ya bahasa Jawanya kelelep lah, tenggelam. Oh si Didit tuh, Didit. Itu tangan begini. Pas banget, jadi ini pilar di sampingnya nih. Ini kalau cerita itu lagi. Jadi posisinya itu pilar, itu pas persis di sampingnya pilar. Si Leman ngomong, oh Didit. Si Birin refleks, dari nongkrong bareng sama saya, dia refleks, dia berdiri, lari ke arah laut. Buat selamatin, ya mungkin dari jaraknya itu, dari bibir pantai ke lokasi dia tenggelam si Didit, mungkin 10 meter lah, 10 meteran, 12 meter. Dari dia lari sampai akhirnya berenang, kan kita agak jauh juga kan lihatnya. Dipegang kata si Birin, ini dari si Birin kan. Dipegang nih bocah, mana Rin? Jadi posisinya itu kehantam ombak, dipegang nih kata si Birin. Pegang, masih nyautin kita yang di pantai, mana Rin? Kena mas, kena. Jadi tangannya udah kepegang sama Birin. Yaudah tarik kesini, tarik. Jadi udah setelah ngomong tarik itu dia
ngomong lagi, susah mas, susah. Lama itu dia di air. Akhirnya Leman ngeliat. Mesti ngeliat nih nggak bener nih, nggak beres. Ngomong sama Birin, Den lepasin aja, lepasin. Kalau nggak kamu yang mati. Gitu sama Leman. Kan Leman ini kan abangnya. Akhirnya itu dilepasin, Birin itu berenang nih arah ke pantai. Mana Din? Saya nanya gitu. Susah mas. Susah gimana? Dia narik-narik. Bukan narik-narik, jadi posisinya pas dipegang tangannya, dia udah kaku. Jadi bukan, kalau orang tenggelam kan biasanya refleksnya narik juga. Itu enggak. Itu udah kepegang tangannya nih, posisi udah ditarik tangannya. Di dalam air itu ada yang narik lagi. Malah dia yang ketarik gitu. Iya, bukan si almarhum yang narik, bukan. Jadi kayak ada tarik-tarikan lah. Kayak ada orang di bawah ini nih, narik juga gitu. Itu lama, intensitasnya mungkin 2 menitan lah itu. Agak lama dia di sana. Terus gimana nih? Bingung kan kita di situ. Si Ade sama si Hakim yang tadinya cuma ketawa, oh biarin aja lucu-lucu. Pada diem di situ. Ya si Didit ini gimana ini? Kita pada bingung nih, berarti berlima bingung. Aja udah, Kim, Dek, kamu balik aja ke rumah. Bilang sama keluarganya ke saudaranya si Didit tenggelam nih gitu. Saya biarin bertiga itu ke pos security di depan. Jaraknya mungkin 200 meteran ya. Karena kan wisata walaupun terbengkalai cuma masih ada yang jaga gitu, satu orang. Saya jalan bertiga, saya Leman Birin sambil jalan ke pos itu ya obrolannya tadi lagi. Kenapa nggak ditarik sih Rin? Susah mas, demi Allah itu kayak ada yang narik. Masa ada yang narik? Iya kalau nggak ngapain dilepasin. Baru kita nyampe ke security saya ngomong, karena kan dia tetangga saya juga kan. Mas, ada yang tenggelam, disitu marah-marah dia. Ya kita di ini udah tahu nih, lagi corona, lagi hujan sepi, lagi ombak gede dari pagi hujan, ngapain sih pada di situ? Kamu kan tahu orang sini, di situ ada apaan digituin. Iya cuma kan tadi bocah-bocah kecil tuh, di bawah kita sih emang kan dia pada, kalau nggak salah itu masih SMA kelas 2 lah. 3 orang ini. Kan masih sekolah di rumah, jadi nggak masuk sekolah lewatnya kayak online gitu kan. Akhirnya saya sama security ini jalan nih berempat sambil ngoceh-ngoceh lah, jalan cepet lah bukan lari, jalan cepet ke lokasi kejadian. Di situ ngomong, di mana? Itu di sana. Lah ini tempatnya mana? Saya suruh balik pas. Dia ya ngomel-ngomel lah, nelpon. Agak jauh dari kita, dia agak ngejauh nih nelpon. Nggak tahu nelpon siapa ya, mungkin tim SAR atau kepolisian. Kita nunggu di situ. Itu kejadian jam 5 kurang. Itu masih gerimis. Hujannya nggak terlalu gede, cuma masih gerimis dan ombak ya namanya dari pagi kan. Coklat gitu gede. Nunggu di situ. Setengah jam kemudian tuh ya setengah 6-an lah, emang kan jaraknya lumayan. Kalau dia tuh masih satu kampung tapi beda blok. Kalau saya di tengah nih, kampung saya gangnya, dia di agak sebelah barat. Di situ saya masih nungguin sambil ya ngobrol tentang kayak gini gimana ya bocah. Masa iya tenggelam dan kita nyaksiin kan bingung juga. Akhirnya datang abangnya nih. Abangnya kan teman saya, walaupun gak main bareng kenal. Datang sama bapaknya sama saudara-saudaranya dan tetangganya tuh rame datang. Mana di mana? Si Chandra sempat ngamuk-ngamuk lah, abangnya ini. Buat mau ke sana, ditahan sama yang lain. Ya histeris lah di situ. Maksudnya daripada kamu ke sana, belum tentu tuh almarhum ada di sana. Jangan malah nambah beban. Maksudnya takutnya ada korban lagi malah gitu. Ya disitulah si Hakim sama Ade ditanya-tanyain ya, nangis nih bocah berdua. Udah jangan ditanya-tanyain, tanyain sama teman-teman saya yang lain kan. Kan gempar itu rame. Sempet rame itu pencarian, akhirnya 6:30 itu mulai ada tim SAR. Udah agak gelap nih. Tim SAR datang, terus ada kepolisian juga tuh. Jadi nyisirin tuh pakai perahu karet itu loh, nyisirin seluruh pantai ya. Semakin malam semakin rame. Akhirnya itu pantai penuh sama orang kampung saya nih, warga saya sama kampung sebelah. Karena itu rame pada. Kabar kali ya. Iya. Dari situ muter-muter nggak ketemu-temu. Sampai adalah nyampe jam 7 lah, jam 8. Temen nanya lagi, mana kejadiannya? Karena ada yang nggak tahu, akhirnya pada rame-rame kan ngikut. Oh ada kejadian ini segala macam. Tepat di jam 10. Jadi ini beda lagi, saya Leman sama si Olan. Si Birin kan di kerumunan. Saya punya pikiran gini, ini kan air lautnya arahnya ke sebelah barat nih, ombaknya gitu nyamping. Kali aja ke barat, karena posisinya dari wisata ini agak jauh gitu lama. Jadi sebelah sananya itu di barat ada wisata religi. Coba di sana Iwan, Lan, yalah kita jalan nih bertiga, ninggalin kerumunan orang. Yang rame-rame pada ada polisian, tim saya rame banget itu, ratusan orang kali. Kita bertiga ngejauh nih. Pas posisi di sebelah utara dari
apa wisata religi kan ada susunan batunya mencondong ke arah laut. Ya mungkin jaraknya 5 meter gitu ke arah laut. Saya ngeliat tuh kakek-kakek, kita bertiga sih bukan saya doang. Kakek-kakek lagi mediasi kayak gini, ngadep ke arah laut. Buka baju, telanjang baju tuh pakai celana bahan yang putih sama ikat kepala putih gitu. Kenapa kita nggak aneh gitu pikir kok ada orang? Enggak, karena kan memang di laut saya itu masih banyak orang yang melakukan spiritual gitu-gitulah. Jadi kita nggak ngiroin gitu. Jadi udah nggak asing bilang, ini sosok apa ya? Nggak gitu kita. Cuma yang lebih aneh lagi, kita bertiga itu kan, ya itu tadi dia di ujung, saya di pantai. Dia nengok begini, percuma mas, kamu mau nyari gimana pun kalau waktunya belum dilepasin sama Dewi mah nggak bakalan dikeluarin, digituin. Kakek-kakek itu. Cuma dari jarak jauh itu kedengeran, padahal dia mukanya itu kita nggak ngeliat, cuma nyamping dari samping doang gitu loh. Dan kita nggak ada keinginan buat nanya dia sebenarnya, kok dia bisa tahu gitu. Masnya tunggu aja di susunan batu, jadi pembatas antara yang tadi saya sore lewat itu loh, kan ada susunan batu juga tuh. Bedanya kalau yang kakek-kakek ini kan kayak beton gitu, kalau ini bener-bener batu-batu doang gitu, pemecah ombak. Tunggu aja di sana mas, ntar kalau waktunya dia keluar kok. Saya jalan, ternyata udah rame, ada ibunya juga, udah nangis-nangis tuh ibunya. Saya jalan ke situ, setengah jam lah setelah saya dapat kabar dari kakek ini, jalan nih arah ke rombongan tadi yang rame-rame. Saya arah ke situ lagi ke timur, si Leman lagi ngeliat. Dan bener di susunan batu itu tangan, jadi tangan segini doang. Tangan kayak gini. Kedalamannya itu sepuser. Nimbul ke atas gitu? Nimbul ke atas tangan kanan doang. Kedalamannya sepuser, baru Leman ngomong, tuh si Didit. Kan kita udah mau deket ke rombongan nih, ya berapa meter doang, baru si abangnya sama omnya nih, bapaknya pada lari ke sana buat diambil. Itu udah kaku dia, jadi biru-biru semua. Dari situ ya ibunya teriak-teriak, nangis histeris segala macem kan. Akhirnya kan ada becak nih, ada becak itu ya orang kampung saya juga. Om Yatin, almarhum itu mau dinaikin ke becak. Cuma karena udah ada kepolisian, ambulan dari Pemalang kota nih ke arah utara. Tiung. Ya buat diotopsi, takutnya ada penganiayaan atau apalah kayak karena kan berlima itu tadi yang ditakutin ya. Cuma kalau di kita warga kan ya emang kayak gitu, enggak ada yang dia ngebunuh lah, indikasi nggak ada. Akhirnya tetap SOP-nya ya itu tadi kan harus dibawa. Akhirnya tuh ambulannya tadi mau dinaikin beca kan udah sempet dibeca juga, dipindah ke ambulan. Ambulan jalan ke itu kisaran jam 11-an. Ambulan itu ke Pemalang Selatan. Daerah kota buat otopsi katanya sih. Saya udah nggak ngerti kan masalah kayak gitu kan, jalan ke rumah almarhum buat nunggu di situ. Jalan, rumah dia kan sama rumah saya agak jauh, emang jauh sih. Dia di kampung perbatasan sama kampung sebelah. Ada beberapa teman saya di situ juga. Ya akhirnya sama Leman sama yang lain-lain nih yang pada di pantai tadi beranjak nih ke rumah almarhum buat nungguin. Pada ngobrol-ngobrolnya bahasanya tentang ya tadi lah penunggu pantai utara lah, minta ini, minta itu, ya itu udah pasti. Dan itu warga lokal juga di saya ya percaya tentang hal seperti itu. Jadi bukan hal yang kaget, ini kayaknya enggak emang. Ya udah tahu lah kok bisa aja sih di sana. Kita belum tahu tentang cerita kejadian awal mulanya dan apa gitu loh. Kok bisa yang diambil ini gitu. Baru kisaran ya kurang lebih 1:30-an lah, jam 2 atau 1:30 itu tengah malam. Sirine ambulan itu dari Pemalang Kota menuju Pemalang Utara ke daerah saya nih. Kan kita dengar suaranya tengah malam, jauh juga kan, ting. Kita masih nunggu. Jadi kan ada balai nih rumah almarhum. Terus di sini sebelah mungkin depan kanannya itu ada balai. Kita pada duduk di situ. Pas itu ambulan masuk ke kampung saya nih, mati lampu total satu kampung. Itu mendadak mati? Mendadak, bener-bener mati pet. Itu nggak ada yang nyala, nggak ada apa, itu udah gelap. Ya warga langsung ngomong kan, tuh kan udah pendatang nih. Ininya Dewi nih pada datang gitu. Baru datang ambulan, itu sampai kelar si jenazah dikeluarin, itu masih mati lampu. Aneh itu. Pas ambulan itu datang ke kampung saya itu langsung mati pet. Dan ya mungkin kebetulan kali ya mungkin di situ. Tapi ya karena saya masih percaya tentang hal seperti itu ya menyangkut-nyangkutan lah dengan ibunya ini. Akhirnya ambulan datang, saya kan agak jauh. Jadi nggak pengen lihat almarhum juga kan, nggak kepo. Agak jauh. Yang saya lihat ya ibu almarhum nangis histeris lah, teriak-teriak segala macam. Bahkan sampai ngeluarin tas, baju sekolah dia. Nanya ke teman saya. Teman saya kan kedatang ke tuh, jadi pada berdiri kan, pada ngeliatin. Dikeluarin dari ambulan nanya.
Di mana si Didit? Kok belum balik? Ini besok sekolah. Terus masuk lagi ke dalam bawa nasi. Nangis, makan dulu, orang baru bangun tidur kok. Main, nyampe sekarang belum balik. Padahal tuh almarhum udah dibawa masuk ke dalam berarti kayak ruang tamu dikosongin kan, kursinya pada dikeluarin. Udah ditaruh situ, dianya masih mana? Anak saya mana? Bawa nasi. Kayak orang ini lah, linglung lah. Iya kayak gitu. Ya kita nggak tega kan. Duduk situ ada, udah jangan kesana lah, man, udah sini aja. Saya sama Birin juga di situ kan. Baru saya balik itu kisaran 3:30 lah balik. Saya balik, kan saya pas itu tidur sama nenek kan. Karena keluarga saya di Bogor nih. Saya hidup sama nenek doang. Saya balik 3:30, saya sama Leman itu rumahnya deket. Saya balik, ya nenek saya tahu karena kan kabarnya menyeruak kan. Iya. Ya dimarahin sama nenek. Tahu di sana udah sepi, nggak ada apa-apa. Kenapa pada kesana sih? Kamu ikut-ikutan? Enggak, orang niatnya iseng-iseng jalan-jalan ya nemu itu aja. Cuman pada minta tumbal, jangan pada main kesana, digituin sama nenek. Udah tuh dikubur itu siang lah. Saya nggak ikut melayat juga kan. Baru di tahlilan itu hari keduanya. Malam itu kan ditahlilin juga. Cuma saya apa enggak, ya keluarga deket aja lah, tetangga deket batalnya. Saya datang di tahlilan kedua. Pada datang sama Leman, sama Biri, sama teman-teman yang lain nih. Kita itu duduk di apa namanya? Jadi ruang tamu itu ada pintu, cuma pintunya itu bukan pintu kayu, pakai hordeng gitu, ruangan tengah gitu loh. Iya. Duduk saya, Leman, itu saya samping yang mau masuk ke ruangan tengah. Itu pas banget ini hordeng. Iya. Saya Leman, ini beberapa teman saya yang lain nih. Karena ada kelas terus ada jajanan kan kalau tahlilan. Anak muda, maksudnya orang tua dulu baru anak muda. Lalu di situ lagi ngobrol-ngobrol. Ya pembahasannya nggak jauh-jauh dari tentang almarhum, bisa kejadian. Kita lagi di situ, tiba-tiba kan berarti dia punya kakak perempuan udah nikah nih. Yang kedua teman saya si Chandra, yang ketiga almarhum. Ini bontot. Kan dia punya ponakan dari kakak yang pertama tadi yang perempuan. Ya umurnya mungkin 3 tahun atau 4 tahun. Dipegang lah itu. Pas banget di jarak sama saya mungkin di pintu itu dia 2 meteran lah. 2 meter atau ya kurang lebih 2 meter. Saya duduk di sini. Lagi diginiin nih. Anak kecil perempuan diginiin, berdiri tapi dipegangin sama bapaknya gini. Sama om almarhum, pegang begini. Tiba-tiba tuh ngomong, nunjuk sih pertama nunjuk. Tuh, nunjuk ke arah saya. Pikiran saya pertama, itu om. Yang saya tangkap di situ, mungkin karena saya tatoan. Itu masih ya logika lah saya mati. Iya, saya bilang gitu kan, iya itu doang, itu baru pas ngomong nyebut nama almarhum. Itu gelas kopi itu kayak ditepak, bukan karena kayak apa tiker kita keinjak atau gimana, enggak. Itu prak. Jadi posisi itu ya udah nggak ada. Itu om Didit, itu kopi di depan saya nih. Yang di depan ya, aman di sana itu enggak. Jadi di saya, Leman sama teman saya yang lain nih, itu kayak digampar. Kopinya kayak ditepok, bukan kesenggol mah jatuh dong, tek, udah kan. Itu enggak, prak, nyampe kena. Gelasnya mental gitu. Iya, sama toples-toples kaca itu ngadu, priang. Di situ kan Chandra nggak ada, Chandra di dalam kan. Man, keluar aja man. Saya ngomong sama si Leman. Yuk, keluar nih. Duduk di saung. Balai tadi yang saya jelasin itu, yang di sebelah kanan rumah dia tuh di depannya. Duduk di situ. Duduk, man, beneran tadi kopi lu ini enggak? Enggak sumpah. Masa iya ya gitu. Saudaranya kali, anak kecil kan nggak pernah bohong, digituin sama Leman. Ayo lu, digitu-gituin sama yang lain lah gitu. Aneh, kita udah aneh lah di situ. Akhirnya ngobrol, Chandra keluar nih. Kok pada di luar sih, digituin sama Chandra. Ya nih Chan, lagi ngerokok nggak enak, terus gerah juga pengen di luar. Ya kita nutupin dong, nggak enak. Karena kejadian itu baru kita lagi ngobrol-ngobrol, kan itu kejadian mungkin 11:30 ya. Iya. Si Birin ini, kan rumah almarhum itu kayak ada lorongnya gitu, ada lorong antar rumah tetangganya. Dan di lorongnya rumah almarhum itu buat naruh kayu. Oh, kayak gang dah gitu ya, ada space. Iya, space buat naruh kayu nih. Iya. Pas banget, jadi ditiba nama apa ya, kayak bambu antena, diapit gitu biar kayu nggak jatuh, diapit di situ. Si Birin itu ke lorong tadi tuh yang samping rumah almarhum buat buang air kecil. Ya, kita tahu karena dia di situ ngomong, dia buang air kecil di situ, lihat si almarhum.
Lagi meluk lutut, kedinginan basah. Ditanya sama si Birin. Dit, lagi ngapain? Itu jaraknya katanya 2 meter ya. Saya merinding cerita itu. Jarak itu 2 meter, meter setengah sama dia lah. Dit, lu ngapain di situ? Lagi ngapain sih kayak gitu bahasa-bahasaan? Emang nggak bisa ngapain? Digituin sama si Birin. Itu diem. Itu dia nggak sadar tuh? Nggak sadar. Belum sadar itu sadarnya pas datang ke kita lagi dia cerita. Ada teman pada di depan, ngapain di sini? Lagian bahasa-bahasaan pikiran si Birin. Itu habis nguras sekolah ikan. Dia kan punya peliharaan ikan nih, habis nguras. Modelnya emang kayak kolam buat mandi gitu lah. Iya. Pikiran dia gitu. Akhirnya setelah kayak gitu dibilangin dia nggak ada jawaban, si Birin itu ke depan lagi. Ngomong sama kita-kita. Untung Chandra nggak ada, dia ngomong. Oh si Didit lagi ngapain ya di belakang? Mana bahasa-bahasaan, kita pada, lu yang bener bercandanya Ri. Sumpah di belakang. Ya udah jangan kayak gitulah. Kita di sini ngapain? Dia baru nggak ngeh tuh ya? Baru nggak di situ. Iya ya, kita kan di tahlilannya si Didit. Sumpah deh, sumpah dia demi Allah kan. Dia kalau Chandra tahu gimana? Sumpah dia di belakang. Baru besoknya dia sakit. Itu di hari kedua. Dia sakit tuh malam kedua. Malam ketiganya saya nggak datang. Nggak, karena lumayan juga kan. Kalau Leman nggak datang ya saya nggak datang. Di situ kita ngomong sama Leman tuh sempet main PS tuh di hari ketiga nggak tahlilan. Saya main PS sama Leman, terus sama teman saya juga tuh si Irgi, ada 3 orang main PS. Kita nggak tahlilan, balik dari main PS. Jadi kan depan rumah saya kan ada pohon bambu nih. Terus sebelah sana lagi ada satu rumah, terus baru rumah si Leman. Ya mungkin siluet doang, ya entah itu pikiran saya doang kali ya. Kayak apa namanya, kayak orang kena senter lampu, terus bayangannya ngemantul. Ya pikiran saya gitu doang pas itu. Ya entah itu siapa juga nggak tahu. Yang saya lihat pas balik dari main PS itu 12:30 ya itu di hari ketiga. Baru setelah itu rame. Jadi beberapa cerita itu versinya dari teman-teman saya yang lain kan. Hari jadwal itu latihan bola pas itu. Latihan bola sore kita pada di lapangan kan. Lagi pada ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Ada Chandra juga ke situ sama teman-teman yang lain. Mana Chan? Ininya gitu, katanya sih ini. Ya Chandra percaya karena ada beberapa dan dia juga ngalamin katanya. Kalau dari versi Chandra ini, kan dia tidur berdua di kamar tengah. Tidur di kamar tengah, si almarhum ini kan biasanya tidur. Nyamping deket jendela gitu. Itu kasurnya kayak, jadi kayak kita tidur sendiri tiba-tiba ada orangnya nindurin kasur gimana sih? Iya. Terus awannya dingin. Cuma dia nggak takut katanya. Kejadian laginya tuh pas kita akhirnya datang lagi buat tahlilan. Itu yang Ade sama Hakim ini sama sekali nggak tahlilan. 2 orang ini kena mental gitulah. Iya. Beda kampung juga, kalau si Ade kan kampung sebelah, si Hakim kampung sebelah juga. Jadi kan ada 3 kampung. Nggak tahlilan sama sekali dia. Kita pada di situ ngobrol-ngobrol sampai tengah malam biasa. Cuma kita udah nggak berani di dalam di hari itu. Jadi ngaji-ngaji langsung di luar duduk. 1:30 itu kita pada lapar lah, namanya begadang kan. Bagi itu rame kita, di depan itu mungkin ada 7 orang atau 8 orang aja. Kita nyuruh yang 3 orang buat bikin mie ke belakang. Bikin mie ke belakang, kita masih di depan mainan kartu gitulah buat begadang. Tiba-tiba tuh dari suara dalam rumah ada bunyi kenceng banget. Buah! Di situ. Kita langsung pada ke ini kan. Ke belakang langsung. Iya ke bunyi suara itu. Itu Magicom itu terbalik. Jadi posisinya tuh meja tingginya segini, di sini tuh TV, sampingnya itu ada Magicom, dan itu Magicomnya jatuh. Saya pikirin tuh, ini bocah bertiga nih kampret banget di rumah orang kok, sugal-serugul gitu loh, petakilan. Pikiran kita gitu, di pandangan bertiga ini ngeliat kita, ini sialan udah nggak mau bikin mie malah bercandainnya kayak gini. Itu kita adu argumen 2 orang. Baru si maknya bangun kan pas itu karena gaduh rame juga. Itu nasi nggak mungkin jatuh kalau nggak dibanting, digituin. Sumpah nggak ada yang ngebanting di sini. Itu nasi itu mungkin kesenggol sama kucing, atau colokannya nggak kenceng.
pemikirannya gitu kan yang lain. Enggak, ini nama Chandra diambil. Colokan itu tuh kayak kita harus tekan dulu. Jadi pas dicabut juga itu susah. Kayak model-modelannya Magicom kalau yang ini kan kerap banget kan. Itu kalau ngomongin kesenggol juga nggak bakalan. Lepas juga butuh effort. Itu siapa? Masa ini jatuh itu lepas sama itunya juga? Sama ininya. Jadi anehnya di situ kayak dibanting. Makanya pas itu bercanda jangan kayak gini, pikirannya itu orang lah ibaratnya. Karena kan jatuhnya ya sama itu-itunya juga nyambung. Sama kabel-kabelnya ya. Baru diinin, beresin, udah nih. Depan anjing begini banget dah. So gue gak datang lagi gitu. Ada tuh temen yang ngomong kayak gitu. Nah setelah kejadian Magicom tadi kan akhirnya kita pada di depan lagi nih. Ya ngegibahin lah tadi. Lu beneran tadi nggak ngejatuhin ini ya Magicom? Enggak lah, ngapain, gila. Masa iya ada orang berduka kita bercandanya segitunya. Ya emang kita pada sompral sih sebenarnya. Cuma nggak kayak gitu-gitu banget. Ini udah kita depan, biasa nyampe subuh baru pada balik kan. Ketemu lagi itu besokannya nih pada nongkrong kan lapangan. Baru Chandra cerita di situ. Jadi menurut Chandra kan sempet ini juga karena rame nih. Jadi dari kampung-kampung dia nih tetangganya banyak yang dilihatin sama dia. Cuma kan saya nggak ngebahas tentang itunya. Yaitu denger cerita dari si Chandra. Ada ngobrol-ngobrol terus gimana Chan? Ya sempet kata ibu saya gitu. Ibunya si Chandra bilang. Besokannya sebelum kejadian. Itu didengerin tuh suara kereta kencana di atas pintu. Di atas genteng. Kotak, penting gitu loh. Sama taburan pasir. Serak. Dibuka lah sama ibunya pas itu. Gak sengaja, gak tahu apa intinya dibuka sama ibunya. Itu penjelasan dari padenya almarhum. Jadi sebelum kejadian udah ada suara gitu. Sebelum kejadian. Baru di situ ngobrol, masa sih ya. Terus masalah katanya sih teman-teman ada yang pada dilihatin. Katanya gimana tuh Chan? Ya nggak tahu, Pade sih bilang. Terus sempet kemarin tuh berarti hari Kamisnya siang itu sebelum malamnya kita Magicom kejadian. Itu sempat ditanyain ke orang bisa lah, ke tetangga kampung. Ada salah satu kiai di situ. Diceritain bahwa si almarhum kenapa selalu minta tolong ke beberapa temen ya. Bahkan ke ade sama hakim ya ceritanya, dateng gini. Cuma secara detailnya dia nggak berani cerita terlalu ini. Almarhum ini minta tolong selalu datangnya. Dan dalam keadaan basah kuyup. Di alam lain ya kata kiainya dimediasiin dia katanya posisi sukma almarhum itu lagi diikat di pilar di tiang karena di kejadian almarhum itu pas banget di pintu utama kerajaan Dewi Lanja yang menyangkut Pemalang dan Pekalongan. Itu beberapa pintu kan banyak, cuma pintu utamanya di situ. Itulah diikat. Baru ngobrol, ayo Bu, ibu nggak kasihan sama anak ibu, coba inget-inget lagi. Kenapa bisa kayak gini sih almarhum? Baru inget. Ada si Chandra yang nyeplosin. Kayak datang kan ada 4 orang. Chandra, ibunya, omnya, padenya atau siapa itu. Ngomong. Iya mak, kan baju si Chandra masih disimpan. Jadi posisi pas dimakamin itu bajunya disimpan, katanya buat kenang-kenangan. Baru di situ ngobrol-ngobrol. Ya udah kalau emang sayang sama anaknya, biar nggak ini lagi. Ntar malamnya itu ada bukan ritual sih, lebih ke larungin baju ke laut, cuma ada bentuk kayak persembahan gitulah, biar sukmanya bisa dilepas. Baru setelah malam itu dia cerita kayak gitu, udah tuh. Kalau dari saya sendiri beberapa temen ya, yang seumuran nih, ya udah nggak ada ini. Cuma yang dari beberapa orang-orang tetangga dia, sampai kejadian terakhir itu setelah 7 hari ya. Setelah 7 hari itu kan ada si Azhar, dia kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta, turun di Pemalang Kota, ke kampung saya naik beca. Si almarhum ini dia nggak tahu kalau dia udah meninggal. Duduk di pos. Jadi pas di jalan utama kampung saya ini kan ada pos kampling. Cuma sepi di situ. Itu nyampe 3:30 subuh. Ada si almarhum duduk di situ. Karena kebiasaan si Azhar ini, karena ini masih saudara nih, dan usianya jauh lah, dia abang-abangan saya juga. Itu suka nyuruh si almarhum buat beli rokok. Kalau enggak ngopi lah di rumah dia gitu. Itu pas ditanya-tanya, itu diem katanya. Cah, ini beli rokok sana. Lagi ngapain di sini? Biasanya emang anak-anak di situ ya, pada nongkrong di situ. Ditanya diem. Akhirnya karena mungkin balik dari Jakarta capek, nggak ngurusin lah. Tuh bocah tumben amat gitu, apalagi gitu. Balik ke rumah, dia bangun 7:30, ibunya si Azhar ini ngomong. Si Azhar dulu ngomong 7:30 pagi tuh, ngomong sama ibunya.
Semalam si Didit di pos itu bahasa-bahasanya kenapa tuh, Mang? Si Didit mana? Itu loh, kan emang rumahnya si Azhar sama almarhum ini nggak jauh. Jadi dibatasi nama ini doang, setapak. Semalam dipanggil-panggil, orang si Didit udah nggak ada. Udah seminggu. Masa sih baru nyamperin ke rumahnya. Saya ngeliat semalam ngobrol sama Chandra. Setelah kejadian sini ya beberapa orang sebenarnya banyak yang ngalamin si almarhum ini, cuma kan gak sedetail itu. Baru datangnya tuh entah, intinya lewat dari seminggu ya. Nah itu hari ke-10 atau hari keberapa itu. Mulai pada latihan lagi nih si Ade sama si Hakim, latihan bola. Kan dia junior saya nih, pada latihan lagi. Si Hakim juga sama. Cerita dari si Hakim, dia bilang dia tuh tidur di rumah. Rumah dia kan ada jendela pinggir jalan, bukan setapak sih, kayak jalan tanah aja gitu loh. Gang lah gitu. Iya, gang di situ. Dia tidur. Nyampe nangis, diketuk-ketuk jendelanya. Tek, tek. Kim, tolong Kim. Ya dia udah tahu karena masih shock karena kejadian kan. Sampai dia nggak keluar rumah, baru keluar itu setelah 10 hari atau 10 harian ke atas lah. Cerita kalau almarhum itu di jendela. Minta tolong, ya katanya pucet kayak rambutnya itu basah kuyup gitu loh. Pucet sambil kayak gini di jendela. Tolong Kim, baru dia nangis. Ibunya datang, bapaknya nanya, kenapa kamu? Ini si Didit itu, makanya orang temennya nggak ada, datang tahlilan. Emang sama sekali dia nggak tahlilan. Setelah itu baru Ade cerita lagi. Ini yang kejadian dibilang masuk akal juga enggak sih. Cuma ini rame dan banyak yang, iya emang kayak gitu loh. Di grup WA, teman-temannya itu nggak pada tahu. Kan namanya yang saya bilang tadi sekolah online kan, nggak ketemu di sekolah. Itu di grup itu ngechat si almarhum. Ini kata si Ade, chatannya juga pas itu masih ada. Apa ya nanya, di mana apa intinya ada chatan dari almarhum. Terus Bang Didit di grup ngechat, wah kan kali bercanda atau temennya atau segala macam. Enggak, nanya baru tuh kan beberapa ini katanya sih ini nggak ada yang tahu HP-nya, nggak ada yang tahu polanya. Lagian masa ya abangnya mau bercanda kayak gitu ke teman-temannya kan nggak mungkin. Baru itu setelah kejadian itu ya nguap gitu aja sih. Emang setelah dilarungin ada persembahan lah ke laut sama bajunya dilarungin. Setelah itu nggak ada. Dan ke saya juga, ke teman-teman yang sepantaran saya yang nggak ada. Cuma nggak tahu dari teman-teman sekolah dia nih, katanya sih banyak, cuma kan karena kita nggak kenal, ya nggak tahu. Itu cerita dari Ade doang. Ada si ini datangi, katanya malam-malam, tumben jalan kaki main, minta bikin kopi, ngopi kok beneran ngopi di depan ngobrol. Pas mau pagi, dia bilangnya mau buang air kecil di depan rumah dia kan, itu kan kebun. Itu nggak balik-balik lagi. Itu aja sih Bang ceritanya. Dari versi beberapa teman-teman itu. Cuma yang dari sekolah yang katanya si almarhum datengin berapa, saya kurang paham. Itu menurut si Ade aja gitu. Kan saya nggak akrab. Jadi banyak semenjak teman-teman yang nggak tahu bahwa dia udah meninggal kali ya. Iya. Banyak yang didatengin. Banyak. Ya mungkin silaturahmi kali ya, itu wallahu alam ya. Nggak tahu juga sih ya. Jadi semenjak kejadian begitu sudah boleh dikatakan kayak ritual lah gitu ya. Bajunya apanya semenjak itu udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Kalau kejadian ya itu tadi balik lagi, saya udah nggak ngalamin dan beberapa teman saya yang sepantaran nggak ngalamin karena kan yang saya bilang saya sama dia tuh jauh rumahnya, masih satu kampung saya kan gede nih, dia perbatasan sama kampung sebelah, jadi dia punya teman-teman sendiri dan dia juga di bawah saya kan pantaran, jadi saya nggak main sama yang di bawah, itu aja kebetulan doang pas kejadian. Karena ketemu terus pas latihan bola juga paling kayak gitu, jarang main bareng, gak main bareng juga sih. Sama abangnya juga kenal temen, cuma kita nggak pernah nongkrong bareng gitu, beberapa kali doang. Gitu. Cuma karena bola ya akhirnya kita sering nongkrong di lapangan doang, bukan yang di jalan biasa kita jalan bareng nongkrong di luar gitu, enggak. Nongkrong di itu doang bola sih. Mungkin kita telah banyak mendengar kisah yang diceritakan oleh Mas Angga. Banyak kaitannya mengenai hal-hal yang gaib kalau kita pergi ke pantai. Selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Tapi pesan dari saya, selalu ingatlah kepada Allah. Ingat, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Dan juga selalu ingat, selalu like, share, dan komennya di YouTube kami. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe. Pesan dari saya,
Mudah-mudahan jadi ladang ibadah buat Anda. Terima kasih. Saya Mang Agus mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Angga.